Seorang sopir berhati emas jadi target tumbal pesugihan Nyi Blorong oleh bosnya. Tapi ritual mengerikan itu gagal total. Bukan karena kutukan, melainkan karena rahasia masa lalu sang sopir yang tak terduga. Ikuti kisahnya, tumbal pesugihan Nyi Blorong. Bayu seringkali tersenyum tipis saat memarkirkan mobil mewahnya di garasi rumah Harjo. Bukan karena kemewahan itu miliknya, tentu saja, tapi karena ia tahu mobil itu, dan juga dirinya, adalah bagian dari kesuksesan yang ia saksikan di tangan bosnya. Harjo adalah seorang pengusaha properti kenamaan di Bekasi, namanya harum di kalangan kolega, dan dompetnya tak pernah kering. Bayu, di sisi lain, adalah seorang sopir pribadi. Gaji pas-pasan, cukup untuk menghidupi istri dan satu-satunya anak perempuannya yang berumur 7 tahun, Sekar. Setiap pagi, sebelum kokok ayam pertama terdengar di permukiman pada Jatiasi tempatnya tinggal, Bayu sudah bergegas. Mandi kilat, sarapan seadanya buatan istrinya, Siti, lalu menyambar kunci motor bututnya. Perjalanan dari rumah petak sederhana mereka ke kediaman Megah Harjo di Kemang Pratama memakan waktu hampir 1 jam, tergantung lalu lintas. Tapi Bayu tak pernah mengeluh. Ini adalah pekerjaannya, dan ia melakukannya dengan sepenuh hati. Siti selalu mengingatkan Bayu untuk sarapan yang cukup. "Mas, itu nasinya dihabiskan. Nanti loyo di jalan," ucap Siti suatu pagi, sembari menyiapkan bekal kecil untuk Harjo yang akan ia titipkan pada Bayu. Siti tahu, bos Bayu itu sering melewatkan sarapan karena kesibukan. Bayu hanya mengangguk, menyesap kopi pahitnya. Ia merasa beruntung memiliki Siti, wanita sederhana yang selalu mendukungnya, tak pernah menuntut lebih dari apa yang bisa ia berikan. Ketika sampai di rumah Harjo, suasana selalu sama. Hening, rapi, dan seolah berbau kemewahan yang tak tersentuh. Bayu langsung menuju garasi, memeriksa mobil, membersihkannya jika ada noda, memastikan semuanya sempurna sebelum Harjo keluar. Sesekali, ia berpapasan dengan Bei Sumi, asisten rumah tangga Harjo yang sudah paruh baya. Bei Sumi selalu menyunggingkan senyum ramah, meski matanya seringkali menyimpan semacam kesedihan yang tak terucapkan. "Pak Bayu sudah datang?" Suara Bei Sumi pelan, hampir berbisik, suatu pagi. "Sudah, Bei. Bapak belum bangun?" tanya Bayu, sambil mengelap dashboard. Bei Sumi menggeleng. "Belum. Tumben sekali hari ini. Biasanya jam segini sudah di meja makan." Bayu tak terlalu ambil pusing. Mungkin Harjo kelelahan setelah urusan bisnis. Ia tahu bosnya itu memang pekerja keras. Sering pulang larut malam dengan mata merah karena kurang tidur. Harjo adalah bos yang baik, setidaknya di mata Bayu. Gaji selalu tepat waktu, tunjangan lumayan, dan Harjo tidak pernah pelit memberikan bonus jika proyeknya berhasil. Bayu seringkali berpikir, ia tak mungkin bisa mendapatkan pekerjaan sebaik ini di tempat lain. Keluarga kecilnya bisa makan 3 kali sehari, Sekar bisa sekolah, dan mereka tak perlu khawatir soal biaya kontrakan bulanan. Semua itu berkat Harjo. Namun, ada satu hal kecil yang kadang membuat Bayu sedikit bertanya-tanya. Harjo punya satu ruangan di lantai bawah, dekat taman belakang, yang selalu terkunci rapat. Tak ada yang boleh masuk, bahkan Bei Sumi pun. Sesekali, dari celah pintu yang tak sengaja terbuka sedikit, Bayu melihat bayangan samar tumpukan buku-buku tua dan beberapa patung dengan ukiran aneh. Terkadang, ia juga mencium bau dupa yang pekat menyeruak dari ruangan itu, terutama di malam-malam tertentu. Suatu malam, Bayu mengantar Harjo pulang dari sebuah pertemuan penting. Hujan deras mengguyur Jakarta, membuat perjalanan terasa lambat. Harjo tampak gelisah. Ia terus-menerus melihat jam tangannya. "Pak Bayu, bisa lebih cepat sedikit," desak Harjo, suaranya sedikit tegang. "Jalanan licin." "Pak, saya usahakan," jawab Bayu hati-hati. Ketika akhirnya tiba di rumah, Harjo langsung melesat masuk tanpa basa-basi, meninggalkan Bayu yang masih memarkirkan mobil. Tak lama kemudian, Bayu melihat secercah cahaya redup dari ruangan terkunci itu, disusul bau dupa yang menyengat. Kali ini, Bayu merasa merinding. Bukan karena dinginnya malam, melainkan karena firasat aneh yang tiba-tiba menyergapnya. Pagi harinya, Harjo tampak lebih tenang, tapi ada lingkaran hitam di bawah matanya. Ia hanya minum kopi tanpa menyentuh sarapan. "Pak Bayu, nanti sore kosong, kan?" tanya Harjo tiba-tiba. "Kosong, Pak. Ada yang perlu saya antar." "Iya."
Nanti saya ada perjalanan mendadak keluar kota. Urusan penting. Rahasia. Kamu siap-siap saja. Harjo tidak menjelaskan lebih lanjut, dan Bayu tidak berani bertanya. Ia hanya mengangguk, menyimpan firasat anehnya dalam hati. Ia hanya sopir. Tugasnya adalah menuruti perintah bos. Ia tidak tahu, perintah kali ini akan membawanya ke sebuah takdir yang sama sekali tidak ia duga. Sebuah takdir yang akan mengubah segalanya. Jauh sebelum kemewahan ini melingkupinya, Harjo adalah seorang pemuda ambisius yang dihantam kegagalan telak. Perusahaan pertamanya, sebuah startup di bidang teknologi, kolaps diterjang badai krisis ekonomi. Ia bangkrut, terlilit utang, dan bahkan harus menjual satu-satunya warisan orang tuanya. Kehancuran itu menggores luka dalam, menumbuhkan obsesi gila akan kekayaan. Ia bersumpah tak akan pernah lagi merasakan kemiskinan, tak peduli cara apapun yang harus ditempuh. Dalam keputusasaan, Harjo mulai berselancar di dunia maya, mencari jalan pintas. Ia membaca kisah-kisah pesugihan, mitos-mitos kuno, hingga akhirnya matanya terpaku pada satu nama, Nyi Blorong. Kisah tentang wanita ular penjaga harta karun di pantai selatan itu seolah memanggilnya. Awalnya ia skeptis. Tentu saja. Ia adalah seorang pebisnis modern. Mana mungkin percaya tahayul seperti itu? Namun, setelah semua pintu tertutup dan akal sehatnya buntu, keputusasaan mengalahkan keraguannya. Dengan hati berdebar dan pikiran kalut, Harjo mencari tahu lebih dalam. Ia bertemu dengan seorang kenalan lama yang memberinya petunjuk ke seorang perantara di pelosok Jawa Barat. Perjalanan itu terasa panjang dan penuh keraguan, namun obsesinya jauh lebih besar dari rasa takut. Akhirnya, di sebuah gubuk reot yang tersembunyi di antara rimbunnya hutan, Harjo mengikat perjanjian pertamanya dengan Nyi Blorong. Ritualnya sederhana, namun mencekam. Di bawah temaram cahaya lilin, dengan persembahan yang telah disiapkan, ia mengucapkan janji setia. Hawa dingin merayapi kulitnya, dan dari balik asap dupa yang tebal, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Bukan wujud fisik, melainkan aura kekuatan yang luar biasa, begitu pekat hingga membuat bulu kuduknya meremang. Saat itu, ia tahu, ia telah menyeberang batas. Setelah perjanjian itu, seolah ada keajaiban. Proyek-proyek properti yang awalnya macet tiba-tiba lancar. Tanah-tanah yang tak laku mendadak laku keras dengan harga fantastis. Kekayaan mengalir deras, lebih dari yang pernah ia bayangkan. Harjo mendirikan perusahaan baru, membeli aset di sana-sini, dan membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, ia kembali menjadi konglomerat, bahkan lebih besar dari sebelumnya. 5 tahun berlalu dengan cepat, dibanjiri gelimang harta dan kemewahan. Namun, tiba-tiba Harjo mulai merasakan kecemasan yang menggerogoti. Perjanjian itu datang dengan syarat mutlak, tumbal nyawa setiap 5 tahun. Awalnya ia mengira akan mudah mencari tumbal. Banyak karyawan, banyak kenalan. Tapi, saat waktunya benar-benar tiba, ia merasa bimbang. Bukan karena moral, tapi karena ia takut salah memilih, takut Nyi Blorong murka. 3 bulan terakhir, kecemasan itu berubah menjadi ketegangan yang nyata. Harjo seringkali terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, teringat bisikan-bisikan perjanjian itu. Bisnisnya memang terus melaju, tapi ia merasakan tekanan yang tak terlihat, seolah Nyi Blorong mulai tidak sabar. Ia harus segera menemukan tumbal yang tepat, tumbal yang akan diterima tanpa penolakan. Pikirannya melayang pada Bayu, sopir pribadinya itu. Bayu adalah sosok yang begitu polos, jujur, dan berhati bersih. Ia tak punya musuh, tak punya celah, hidupnya sederhana dan lurus. Harjo teringat sebuah percakapan samar dari perantaranya dulu, tumbal yang paling kuat adalah yang paling tulus. Tuan, darah yang bersih akan memperkuat ikatan. Hati Harjo berdesir. Bayu adalah pilihan sempurna. Malam-malam setelah itu, Harjo tak bisa tidur. Ia terus-menerus memikirkan Bayu. Di satu sisi, ia merasa sedikit bersalah. Bayu adalah karyawan yang baik, selalu loyal. Tapi di sisi lain, obsesi akan kekayaan dan ketakutan akan kemarahan Nyi Blorong jauh lebih besar. Ia tak bisa membiarkan semua kekayaan ini lenyap hanya karena ia ragu mengorbankan satu nyawa. Lagi pula, ini hanya Bayu, seorang sopir, pikirnya kejam. Kehidupan Harjo dan seluruh kerajaan bisnisnya jauh lebih berharga.
Ia mulai merencanakan semuanya dengan matang. Perjalanan bisnis mendadak keluar kota adalah alasan yang paling masuk akal. Lokasinya harus terpencil, jauh dari keramaian, tempat di mana ritual bisa dilakukan tanpa gangguan. Pantai Selatan, di mana Nyi Blorong berkuasa, adalah lokasi yang paling tepat. Harjo membayangkan kekuatan yang akan ia dapatkan setelah tumbal ini dipersembahkan. Kekayaannya akan berlipat ganda, dan ia akan aman untuk 5 tahun ke depan. Ia tidak tahu, keputusannya ini akan memicu takdir yang sama sekali tidak ia duga. Malam itu, di tengah hiruk-pikuk kota Bekasi yang mulai mereda, telepon genggam Bayu berdering. Nama Harjo tertera di layar. Bayu, yang sedang asyik bermain bersama Sekar di ruang tamu sederhana mereka, segera permisi. Ia melangkah keluar agar tak mengganggu tawa renyah putrinya. "Ya, Pak Harjo," sapa Bayu ramah. "Pak Bayu, bisa bicara sebentar?" Suara Harjo terdengar serius, tak seperti biasanya yang cenderung santai saat di luar jam kerja. "Tentu, Pak. Saya ada perjalanan bisnis mendadak, sangat penting, dan harus segera berangkat. Urusan ini sifatnya sangat rahasia, Pak Bayu." Harjo berhenti sejenak, membuat Bayu menahan napas. "Saya butuh Bapak yang mengantar, tidak bisa orang lain." Hati Bayu berdesir bangga. Merasa dipercaya sepenuhnya oleh bosnya adalah sebuah kehormatan. "Siap, Pak. Kapan berangkat?" "Dini hari nanti, sekitar jam 12 malam. Kita langsung berangkat dari rumah saya. Nanti akan saya kirim lokasi via pesan. Kita akan keluar kota, jadi siapkan baju secukupnya, mungkin untuk 2 atau 3 hari." "Baik, Pak. Jam 12 saya sudah di rumah Bapak." Setelah menutup telepon, Bayu kembali masuk dengan perasaan campur aduk. Bangga, tapi juga sedikit cemas. Meninggalkan keluarga, terutama Sekar, selalu berat baginya. Siti melihat perubahan ekspresi di wajah suaminya. "Ada apa, Mas?" tanyanya lembut, tangannya membelai rambut Sekar. "Bos minta antar keluar kota." "Mendadak sekali, tengah malam nanti," jawab Bayu, mencoba terdengar biasa saja. Siti mengerutkan kening. "Malam-malam? Penting sekali." "Ya. Katanya begitu. Urusan rahasia. Mungkin sampai 2-3 hari," Bayu menambahkan. Sekar yang mendengar percakapan itu langsung merajuk. "Ayah tidak boleh pergi. Sekar mau ayah di rumah." Ia memeluk kaki Bayu erat-erat. Bayu berjongkok, mengelus rambut hitam putrinya. "Sekar, ayah harus bekerja. Nanti kalau ayah pulang, ayah bawakan oleh-oleh banyak sekali. Mau?" Mata Sekar berbinar, meski masih ada raut cemberut. "Benar. Benar. Sekarang Sekar tidur, biar besok ayah bisa berangkat dengan tenang." Malam itu, Bayu bersiap-siap. Siti membantunya menyiapkan pakaian seadanya. Ada firasat aneh yang mengganjal hati Siti. Entah mengapa, ia merasa tidak tenang. "Mas, hati-hati di jalan." "Ya, kalau ada apa-apa, langsung telepon aku," pesan Siti, suaranya sedikit bergetar. Bayu menangkup wajah istrinya. "Insya Allah, Dik. Jangan khawatir. Ini kan cuma perjalanan kerja biasa." Ia mencoba meyakinkan Siti, dan juga dirinya sendiri. Tepat pukul 11 malam, Bayu sudah rapi. Ia berpamitan pada Siti dan Sekar yang sudah terlelap. Sebuah kecupan di dahi putrinya, lalu pelukan hangat untuk istrinya. "Jaga diri baik-baik. Ya, aku pergi dulu." "Iya, Mas. Hati-hati," Siti berbisik, matanya berkaca-kaca. Bayu menyalakan motornya, mesinnya menderu memecah keheningan malam. Jalanan sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang sesekali lewat. Udara malam terasa dingin menusuk kulit. Ketika tiba di rumah Harjo, lampu di garasi sudah menyala. Harjo sudah menunggu di samping mobil, sebuah koper kecil di tangannya. Wajahnya tampak sedikit pucat, dan ada ketegangan yang jelas terlihat di sorot matanya. "Tepat waktu, Pak Bayu," sapa Harjo tanpa senyum. "Sudah siap, Pak," jawab Bayu. "Bagus. Kita langsung berangkat. Koper saya di bagasi saja." Mereka berdua masuk ke dalam mobil. Harjo langsung memasang sabuk pengaman, menyandarkan kepala, dan memejamkan mata. Bayu menancapkan gas,
meninggalkan kompleks perumahan mewah itu di belakang. Tujuan yang Harjo kirimkan via pesan adalah sebuah titik di daerah pesisir selatan Jawa, jauh dari kota manapun. Bayu merasa sedikit heran. Biasanya perjalanan bisnis Harjo selalu ke kota-kota besar. Perjalanan malam itu terasa panjang. Lampu jalan semakin jarang, digantikan oleh kegelapan pekat yang hanya sesekali diterangi oleh cahaya bulan di balik awan. Rumah-rumah penduduk perlahan menghilang, berganti dengan pepohonan rimbun dan sawah-sawah yang terhampar luas. Atmosfer mulai berubah, udara terasa lebih lembab, dan sesekali terdengar suara jangkrik atau binatang malam lainnya. Bayu mencoba fokus pada jalanan. Tapi ada sesuatu yang mengusik benaknya. Ia merasa seperti ada bayangan samar yang melintas cepat di pinggir jalan, di antara semak-semak. Sekilas seperti sesosok tubuh yang tinggi dan langsing, menghilang begitu saja. Bayu mengerjapkan mata, berusaha mengusir halusinasi karena mengantuk. Mungkin hanya ilusi optik karena cahaya lampu mobil. Ia menoleh ke arah Harjo yang masih memejamkan mata. Harjo tampak tidak terganggu. Bayu kembali fokus pada jalan. Ia mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang merayapi dirinya. Ini hanya perjalanan bisnis, pikirnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, bisikan halus di hatinya berkata lain. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia akan segera mengetahui apa itu. Kilometer demi kilometer terlewati dalam senyap. Semakin jauh mereka melaju ke selatan, penerangan jalan kian minim. Desa-desa kecil yang mereka lalui tampak tertidur lelap, hanya sesekali terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Udara dingin pegunungan perlahan bergeser menjadi hawa lembab yang kental, membawa serta aroma khas laut yang asin. Bayu tahu, mereka sudah tidak jauh dari pantai. Harjo tiba-tiba membuka mata. Belok kiri di persimpangan depan. Pak Bayu. Ada jalan setapak. Perintahnya. Suaranya serak. Bayu menurut. Persimpangan itu nyaris tak terlihat. Hanya sebuah celah kecil di antara semak belukar yang tampak jarang dilewati. Jalanan yang tadinya beraspal kini berubah menjadi jalan tanah berbatu. Berkelok-kelok naik turun bukit, diapit pepohonan lebat yang seolah membentuk terowongan gelap. Lampu mobil hanya mampu menembus sedikit kegelapan di depan mereka. Setelah sekitar 15 menit melaju, di ujung jalan yang berbelok tajam, tampak siluet sebuah bangunan tua berdiri kokoh di puncak bukit. Cahaya rembulan yang samar, menembus awan, sedikit menyingkap wujudnya. Sebuah villa kuno, arsitektur Belanda lama yang megah namun tampak suram. Dindingnya ditumbuhi lumut di sana-sini, dan beberapa jendela terlihat pecah. Lokasinya terisolasi, di satu sisi berbatasan langsung dengan tebing karang curam yang menghadap samudra lepas. Kita sudah sampai, kata Harjo, mematikan mesin mobil. Suara gemuruh ombak yang menghantam karang terdengar begitu jelas, mengisi keheningan malam. Bayu menatap villa itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak menyangka, perjalanan bisnis rahasia, ini akan membawanya ke tempat seperti ini. Villa itu terasa berat dan mencekam, seolah menyimpan cerita panjang yang kelam. Sebuah aura dingin tak kasat mata menyelimuti seluruh area, membuat bulu kuduk Bayu meremang. Silakan, Pak Bayu. Ambil kunci cadangan di bawah pot bunga itu. Tunjuk Harjo pada sebuah pot keramik besar di samping pintu utama yang terbuat dari kayu jati ukiran kuno. Kita masuk saja. Begitu pintu terbuka, udara apak dan dingin langsung menyergap. Aroma lembab bercampur bau tanah dan sesuatu yang samar-samar seperti dupa tua memenuhi hidung. Harjo segera menyalakan saklar, namun hanya beberapa lampu di lorong utama yang menyala, sisanya redup atau mati. Bayangan-bayangan menari-nari di dinding, menambah kesan angker. Bagian dalam villa itu sangat luas. Lantainya terbuat dari ubin pecah-pecah, dan di beberapa sudut, sarang laba-laba menggantung tebal. Perabotan yang ada tampak tua dan usang, tertutup kain putih lusuh. Bayu melangkah masuk. Setiap jejak kakinya menciptakan gema yang menakutkan. Ia merasa ada tatapan tak terlihat yang mengawasinya dari setiap sudut gelap. Ini tempat peristirahatan keluarga saya yang sudah lama tidak terpakai. Jelas Harjo, seolah membaca pikiran Bayu. Agak berantakan memang. Bapak bisa pilih kamar di lantai atas, di ujung lorong itu. Saya akan beres-beres sedikit di bawah. Harjo segera menghilang ke arah sebuah ruangan yang tertutup rapat. Bukan ruangan yang sering ia datangi di rumah Harjo yang lain, tapi Bayu merasakan aura yang serupa dari ruangan itu. Bau dupa mulai tercium lebih kuat.
Bayu mencoba mengabaikannya dan naik ke lantai atas. Ia memilih kamar yang paling tidak menyeramkan, membuka jendela agar udara segar masuk, walau yang ia dapatkan hanyalah suara debur ombak yang semakin keras. Malam itu, Bayu sulit memejamkan mata. Suara ombak yang tak henti-hentinya seolah menjadi melodi pengantar ketakutannya. Ia mencoba tidur, namun pikirannya terusik oleh kejadian aneh di villa itu. Harjo terlihat semakin tegang dan tertutup. Ia jarang berbicara, seringkali menghilang ke ruangan bawah yang tertutup itu, dan ketika muncul, matanya tampak merah dan tatapannya kosong. Akhirnya, Bayu tertidur pulas karena kelelahan. Namun, tidurnya tidak tenang. Ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah pantai gelap, ombak raksasa menerjang, dan dari dalam gelombang muncul sesosok wanita berambut panjang, dengan mata bersinar hijau dan tubuh yang tertutup sisik ular. Wanita itu tersenyum menyeramkan, tangannya terulur ke arah Bayu, seolah ingin menariknya ke dalam laut. Bayu berteriak ketakutan, namun suaranya tercekat. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Jantungnya berdebar kencang. Itu hanya mimpi, ia meyakinkan dirinya sendiri, mencoba mengusir bayangan mengerikan dari benaknya. Tapi rasa takut itu nyata. Villa ini memang menyimpan sesuatu. Pagi hari di villa itu terasa sunyi. Harjo sudah tidak terlihat di kamar tamu yang ditempatinya. Bau dupa, yang samar tercium semalam, kini semakin pekat dan menusuk hidung, seolah ada seseorang yang baru saja membakar banyak sekali. Rasa penasaran Bayu bercampur dengan kecemasan. Ia memberanikan diri turun ke lantai bawah, mengikuti aroma itu. Aroma dupa berasal dari ruangan tertutup yang kemarin sempat disinggung Harjo. Pintu ruangan itu kini sedikit terbuka, menguak celah kecil. Dari celah itu, Bayu bisa melihat cahaya redup dan bayangan bergerak. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu seharusnya tidak mengintip, tapi nalurinya mengatakan ada sesuatu yang sangat tidak beres di dalam sana. Dengan langkah pelan, Bayu mendekat. Ia mengintip melalui celah sempit itu. Apa yang dilihatnya membuat napasnya tercekat. Ruangan itu dipenuhi benda-benda aneh. Di tengah ruangan, sebuah meja panjang dilapisi kain hitam tebal. Di atasnya, tergeletak berbagai sesajen, bunga-bunga melati yang sudah layu, tumpukan buah-buahan lokal, dan nasi tumpeng mini dengan warna kuning mencolok. Namun, yang paling menarik perhatian Bayu adalah sebuah patung ular raksasa yang terbuat dari kayu hitam, dengan mata dari batu permata yang berkilauan menyeramkan. Di sekeliling patung itu, lilin-lilin besar menyala, melelehkan tetesan lilin ke lantai. Harjo duduk bersila di depan meja, mengenakan pakaian serba hitam yang tidak pernah Bayu lihat sebelumnya. Wajahnya serius, bibirnya komat kamit mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak Bayu mengerti. Tangan Harjo menggenggam sebuah keris kuno, berkilauan diterpa cahaya lilin. Aura gelap dan berat memenuhi ruangan itu, membuat Bayu merasa mual. Tiba-tiba, Harjo berhenti. Matanya melirik tajam ke arah pintu. Bayu refleks menarik diri, bersembunyi di balik pilar. Ia bisa mendengar langkah kaki Harjo mendekat ke arah pintu, lalu suara pintu yang tertutup rapat dari dalam. Harjo tahu Bayu mengintip. Kepanikan mulai merayapi Bayu. Ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin ini hanya ritual keagamaan yang aneh, atau semacam meditasi ekstrim yang dilakukan Harjo. Tapi bisikan hati kecilnya berkata lain. Semua ini terlalu janggal. Bau dupa yang menusuk, patung ular, dan mantra-mantra yang mengerikan. Ini bukan hal yang normal. Beberapa jam kemudian, Harjo keluar dari ruangan itu. Wajahnya tampak lelah, tapi ada semacam kepuasan aneh di matanya. Ia melihat Bayu yang duduk di ruang tamu, berpura-pura membaca majalah. "Pak Bayu, bisa ikut saya sebentar?" Harjo bertanya, suaranya terdengar datar. Bayu menelan ludah. "Ada apa, Pak?" "Ada hal penting yang harus Bapak bantu. Ini bagian dari bisnis rahasia kita." Harjo tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Saya butuh bantuan Bapak untuk ritual ini." Bayu merasa seluruh darahnya mengalir dingin. "Ritual? Jadi ini memang ritual. Ritual apa, Pak?" tanya Bayu, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. "Sebuah tradisi keluarga," jawab Harjo singkat, menuntun Bayu ke ruangan itu. Begitu masuk, Bayu merasakan hawa yang lebih pekat. Benda-benda di dalamnya masih sama,
namun aura ruangan terasa lebih kuat, seolah ada energi tak terlihat yang memenuhi setiap sudut. Harjo menyuruh Bayu duduk bersila di hadapan meja sesajen. "Saya mohon bantuan Bapak untuk duduk di sini dan tetap diam," kata Harjo, tangannya memegang seutas tali tambang. "Ini bagian dari persyaratan. Bapak harus terikat agar energi ritual ini terkunci sempurna. Hanya untuk sebentar." Bayu menatap Harjo tidak percaya. Terikat? Kecurigaan yang selama ini ia coba tepis, kini memuncak menjadi ketakutan. Ia ingin menolak, ingin lari, tapi tubuhnya seolah kaku. Ia bisa melihat ketegasan dan sorot mata yang dingin dari Harjo, yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Ini bukan lagi bosnya yang ramah dan dermawan. Ini adalah orang lain, dikuasai oleh ambisi gelap. Sebelum Bayu bisa bereaksi sepenuhnya, Harjo bergerak cepat. Tali tambang itu melilit pergelangan tangan dan kakinya, mengikatnya kuat pada sebuah pilar kayu di belakangnya. Bayu mencoba melawan, tapi Harjo terlalu kuat, atau mungkin Bayu terlalu terkejut untuk melawan dengan maksimal. "Pak Harjo, apa-apaan ini?" teriak Bayu. Suaranya bergetar hebat. Harjo tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, senyum keji yang membuat perut Bayu mual. "Maaf, Pak Bayu. Ini demi kelangsungan bisnis saya." Harjo kemudian berbalik, mengambil pisau ritual dari atas meja. Pisau itu berkilauan tajam. Ia mulai mengucapkan mantra-mantra lagi, kali ini dengan suara yang lebih keras dan lantang. Cahaya lilin berkedip-kedip, seolah merespons suara Harjo. Bayu bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa merayapi tubuhnya, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata mendekat. Ia melihat ke arah patung ular raksasa itu, dan untuk sesaat, matanya bersinar hijau terang. Ketakutan mencekik Bayu. Ia mulai memahami segalanya. Ini bukan ritual biasa. Ia tidak tahu apa itu, tapi ia tahu ini berbahaya. Ia tahu ia dalam bahaya besar. Ini bukan soal bisnis. Ini adalah soal hidup dan mati. Sebuah jeritan tertahan di tenggorokannya. Ia telah dijebak, dan kini, ia adalah bagian dari ritual mengerikan itu. Panik mencengkeram Bayu. Otaknya berputar cepat, mencari celah untuk melarikan diri, namun ikatan tambang itu terlalu erat. Setiap gerakannya hanya menambah rasa sakit pada pergelangan tangan dan kakinya. Di hadapannya, Harjo berdiri tegak, memegang pisau ritual. Cahaya redup dari lilin menari-nari di bilahnya, menciptakan kilatan menyeramkan yang seolah menari di mata Bayu. "Pak Harjo, tolong, jangan lakukan ini." Bayu memohon, suaranya parau karena ketakutan. "Saya punya keluarga, Pak. Anak saya masih kecil." Harjo tak bergeming. Wajahnya keras, raut ambisi dan kekejian menguasainya sepenuhnya. Senyum tipis yang dulu menipu Bayu kini menjelma seringai mengerikan. "Ini bukan lagi tentang bisnis, Pak Bayu. Ini tentang kelangsungan hidup saya, kelangsungan bisnis saya. Kekayaan yang saya miliki ini, ada harganya." Mata Harjo berkilat gelap. "Dan harga itu adalah nyawa Bapak." Kata-kata itu bagai palu godam yang menghantam dada Bayu. Ia akhirnya mengerti. Ia bukan lagi sopir yang setia, bukan lagi karyawan yang dipercaya. Ia adalah tumbal. Tumbal untuk pesugihan. Ngeri. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ia teringat Sekar, putrinya yang polos. Siti, istrinya yang selalu setia. Bagaimana nasib mereka jika ia tak kembali? Harjo mengangkat pisau ritualnya tinggi-tinggi, mengarahkannya ke Bayu. Dari bibirnya mengalir rentetan mantra-mantra dalam bahasa kuno, lebih cepat dan lebih lantang dari sebelumnya. Udara di ruangan itu mendadak menjadi sangat dingin, menusuk hingga ke tulang. Lampu-lampu di villa itu berkedip-kedip liar. Sesekali padam total lalu menyala kembali. Angin dingin berembus kencang entah dari mana, membuat lilin-lilin menari gila dan bayangan di dinding melompat-lompat menakutkan. Kemudian, terdengar suara gemuruh ombak yang begitu dahsyat, seolah samudra telah pindah ke dalam ruangan. Deburan ombak itu semakin lama semakin keras, memenuhi seluruh ruangan. Udara dipenuhi aroma asin laut bercampur bau amis darah yang samar. Di depan patung ular raksasa, Bayu melihat sesuatu. Mula-mula, hanya bayangan. Bentuknya tinggi, anggun, namun dipenuhi aura misteri yang mencekam. Kemudian, bayangan itu perlahan menebal, memunculkan siluet seorang wanita.
Rambutnya hitam panjang tergerai hingga pinggang, dan tubuhnya yang ramping diselimuti seolah-olah oleh sisik-sisik kehijauan yang berkilauan samar dalam remang cahaya. Wanita itu tidak memiliki kaki, melainkan ekor ular raksasa yang melingkar anggun di lantai. Matanya bersinar hijau menusuk, memancarkan kekuatan yang luar biasa dan dingin. Bayu tahu, ia sedang berhadapan dengan Nyi Blorong. Sosok yang hanya ada dalam mitos dan cerita-cerita seram di kampungnya kini ada di hadapannya, nyata dan menakutkan. Ketakutan Bayu mencapai puncaknya. Ia meronta, berteriak sekencang-kencangnya, berharap ada yang mendengar, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun, suaranya seolah ditelan oleh gemuruh ombak gaib dan bisikan mantra Harjo. Harjo sendiri tampak memuja. Tubuhnya sedikit gemetar namun matanya dipenuhi obsesi. Ia bersimpuh di hadapan sosok Nyi Blorong, mengulurkan tangan, seolah mempersembahkan Bayu dengan segenap jiwa. Penguasa lautan, Ratu Ular, hamba persembahkan tumbal terbaik ini. Darah murni, hati tulus, demi kekuasaan hamba yang tak terbatas. Suaranya menggelegar, penuh euforia. Nyi Blorong perlahan melayang mendekat. Matanya yang hijau menatap Bayu tajam, seolah menembus jiwa. Bayu merasakan dinginnya aura Nyi Blorong merayapi setiap sel tubuhnya, membuat napasnya terasa sesak. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah istri dan anaknya untuk terakhir kali. Inilah akhir. Ia akan menjadi tumbal pesugihan. Ia akan mati di tangan bosnya sendiri, di tempat terkutuk ini. Namun, saat Harjo hendak mengayunkan pisau, sebuah suara lain tiba-tiba terdengar. Bukan suara manusia, bukan pula gemuruh ombak. Ini adalah suara yang lembut, namun sangat kuat, seolah berasal dari inti bumi. Suara itu bergetar, memenuhi ruangan, membuat aura Nyi Blorong dan kegelapan di sekitarnya seolah sedikit mereda. Harjo terhenti, pisau di tangannya sedikit bergetar. Bahkan Nyi Blorong pun tampak terkesiap. Sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Suara yang tak terduga itu bergaung, memecah ketegangan mencekam di dalam ruangan. Bukan suara gemuruh seperti ombak Nyi Blorong, melainkan getaran halus yang menenangkan sekaligus menggetarkan jiwa. Bayu merasakan hawa dingin yang menusuk perlahan memudar, digantikan oleh semacam kehangatan yang aneh, seolah ada cahaya samar yang menyelimutinya. Harjo, yang tadinya dipenuhi obsesi gelap, terkesiap. Pisau di tangannya sedikit merosot. Matanya melirik liar ke sekeliling, mencari sumber suara yang datang entah dari mana. Bahkan Nyi Blorong, yang tadi tampak begitu berkuasa, terlihat sedikit terhenyak. Aura hijau di matanya berkedip-kedip, seolah ada kekuatan lain yang lebih besar dan tak terduga telah ikut campur. Dari sudut ruangan yang tadinya gelap, di dekat patung ular yang kini seolah menahan napas, perlahan muncul sesosok nenek tua. Tubuhnya ringkih, rambutnya seputih kapas terurai panjang, dan wajahnya dipenuhi keriput yang menandakan usia ratusan tahun. Ia mengenakan jubah putih lusuh yang menjuntai hingga lantai, memancarkan cahaya lembut yang kontras dengan kegelapan di sekelilingnya. Langkahnya pelan, namun setiap jejak kakinya seolah meninggalkan jejak kedamaian. Harjo menatap nenek itu dengan terkejut, antara takut dan tak percaya. Siapa kau? Desisnya. Suaranya tercekat. Nyi Blorong tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun sorot mata hijaunya lekat menatap nenek berjubah putih itu. Ada semacam pengakuan yang tak terucap di dalamnya, bercampur dengan keheranan. Nenek itu mengabaikan Harjo. Matanya yang jernih, penuh kebijaksanaan, langsung tertuju pada Bayu. Ia melangkah mendekat. Auranya memudaratkan rasa sakit dan ketakutan Bayu. Ketika tangannya yang kurus menyentuh kening Bayu, gelombang kehangatan menyebar ke seluruh tubuh Bayu, menenangkan jantungnya yang bergemuruh. Anak muda, kau tidak akan menjadi tumbal. Suara nenek itu lembut, namun tegas, menggema di seluruh ruangan tanpa perlu meninggi. Darahmu terlalu murni untuk dinodai oleh perjanjian kotor ini. Harjo tertawa sinis. Omong kosong. Darah murni apa? Dia hanya seorang sopir biasa. Nenek itu menoleh pada Harjo. Tatapannya menembus hingga ke ulu hati. Kau tidak tahu apa yang telah kau coba lakukan. Manusia serakah. Tumbal yang kau bawa ini bukanlah tumbal biasa. Ia adalah keturunan terakhir dari garis darah sang penolong. Mendengar kata-kata itu, mata Nyi Blorong yang hijau tiba-tiba membelalak. Ada getaran aneh yang menjalari tubuhnya yang bersisik. Seolah-olah nama, sang penolong, memiliki makna yang sangat mendalam baginya.
Ia tampak gelisah. Ekor ularnya bergerak-gerak tak tenang di lantai. Nenek itu melanjutkan, suaranya kini mengandung nada cerita masa lalu. Ratusan tahun yang lalu, ketika Nyi Blorong terperangkap dalam jebakan sihir hitam yang nyaris menghancurkannya, seorang manusia dengan hati sebersih embun pagi datang menolongnya. Leluhur Bayu, Ki Jaga Samudra, adalah orang yang menyelamatkan Nyi Blorong dari kegelapan yang mengancam keberadaannya. Bayu, yang masih terikat, mendengarkan dengan kebingungan. Leluhur? Ki Jaga Samudra? Ia tak pernah mendengar kisah ini sebelumnya. Selama ini ia hanya tahu bahwa ia berasal dari keluarga sederhana. Tak ada jejak kebesaran atau masa lalu heroik seperti itu. Nyi Blorong terikat oleh sumpah purba. Nenek itu menoleh ke arah sosok wanita ular itu. Ia tak bisa menyakiti atau mengambil nyawa dari keturunan sang penolong. Hukum alam tak akan mengizinkannya. Nyi Blorong, yang tadinya angkuh dan menakutkan, kini terlihat berbeda. Ada semacam pergulatan batin yang kentara di wajah bersisiknya. Matanya yang hijau menatap nenek berjubah putih itu, lalu beralih ke Bayu. Seolah ia sedang mengingat kembali sebuah peristiwa yang sudah lama terkubur dalam ingatannya. Ia mendesis pelan, bukan desisan marah, melainkan desisan ragu. Hutang budi tidak bisa dilupakan, bahkan oleh entitas sepertimu, Nyi Blorong, kata nenek itu lagi. Suaranya kini mengandung nada penekanan. Jika kau melanggar sumpah ini, keseimbangan akan hancur. Kekuatanmu akan lenyap, dan kau akan kembali ke dalam jurang kehampaan. Ancaman itu jelas. Nyi Blorong, sang penguasa lautan, dihadapkan pada sebuah pilihan sulit. Melanjutkan ritual pesugihan dengan tumbal yang terlarang, atau menaati sumpah purba dan kehilangan kekuatannya. Dalam keheningan yang mencekam, di antara gemuruh ombak gaib dan aroma dupa yang menyengat, Nyi Blorong mengambil keputusan. Keheningan yang mencekam itu pecah oleh sebuah desisan panjang yang dalam, lebih menyerupai raungan tertahan daripada suara ular. Desisan itu berasal dari Nyi Blorong, dan kali ini, bukan desisan yang menyeramkan, melainkan penuh dengan nada penyesalan dan kemarahan yang tertahan. Matanya yang hijau menatap Harjo, penuh murka. Kau, berani sekali kau menipuku. Suara Nyi Blorong bergemuruh, namun bukan keluar dari mulutnya, melainkan seolah menyelimuti seluruh ruangan, menekan setiap benda di dalamnya. Getaran kuat terasa di lantai, membuat lilin-lilin bergetar hebat. Aku terikat sumpah. Aku tidak bisa mengambil nyawa keturunan Ki Jaga Samudra. Harjo tersentak mundur, wajahnya memucat pasi. Pisau di tangannya terjatuh ke lantai, menciptakan bunyi denting yang nyaring di antara suara gemuruh gaib. Ia menatap Nyi Blorong dan nenek berjubah putih secara bergantian, ketakutan yang sesungguhnya mulai merayapi dirinya. Ini bukan lagi soal mendapatkan kekayaan, ini soal nyawanya sendiri. Tumbal ini, aku tolak. Nyi Blorong berseru, suaranya kini lebih tinggi dan menusuk. Seketika, energi gelap yang tadi menyelimuti Bayu menghilang. Ikatan tambang di tangan dan kaki Bayu mendadak kendur, seolah ada tangan tak kasat mata yang melepaskannya. Bayu terhuyung, namun nenek berjubah putih itu sigap menahannya agar tidak jatuh. Nyi Blorong kini mengarahkan seluruh fokus kemarahannya pada Harjo. Kau telah melanggar perjanjian. Kau telah berani mempersembahkan sesuatu yang terlarang bagiku. Kau telah mencoba menipuku. Aura Nyi Blorong yang tadinya terpancar anggun kini berubah menjadi gelombang energi yang gelap dan menghancurkan. Gemuruh ombak di dalam ruangan semakin mengganas. Patung ular di meja bergetar hebat, dan sesajen di atasnya berhamburan ke segala arah. Aroma amis darah kini tercium sangat kuat, seolah ada sesuatu yang sedang terkoyak. Harjo menjerit, bukan karena sentuhan fisik, melainkan karena merasakan sesuatu yang mengerikan sedang terjadi padanya. Matanya melotot, memandang kosong ke depan. Kau ingin kekayaan? Akan kuberikan kemiskinan yang tak berujung, raung Nyi Blorong. Di detik itu juga, Bayu dan nenek berjubah putih itu menyaksikan sesuatu yang mustahil. Ponsel Harjo, yang tergeletak di saku bajunya, tiba-tiba bergetar hebat. Layarnya menyala, menampilkan angka-angka yang berkedip cepat. Nilai-nilai aset yang tadinya miliaran rupiah, kini berkurang drastis. 0, 0, 0, hingga akhirnya menunjukkan angka minus. Tubuh Harjo bergetar hebat, seolah dialiri listrik. Kemeja hitam yang ia kenakan robek di beberapa bagian, kulitnya tampak mengkerut, dan rambutnya menipis dalam sekejap. Akan kucabut semua yang pernah kuberikan padamu.
Suara Nyi Blorong bergemuruh lagi. Dari balik jendela villa, terdengar suara gemuruh yang bukan berasal dari ombak. Itu adalah suara bangunan yang ambruk. Harjo jatuh berlutut, memegangi kepalanya. Matanya dipenuhi teror dan keputusasaan yang absolut. Ia menjerit histeris. Tidak, tidak, hartaku, perusahaanku, tidak. Di luar, Bayu bisa mendengar suara dentuman keras disusul reruntuhan. Vila-vila mewah dan bangunan-bangunan properti milik Harjo yang selama ini menjadi simbol kekayaannya, entah bagaimana, runtuh dalam sekejap. Semua bisnisnya di kota, saham-sahamnya di bursa efek, rekening banknya, semuanya lenyap, hancur, bahkan lebih parah dari sekadar bangkrut. Harjo kehilangan segalanya. Nyi Blorong kini mengarahkan pandangannya kembali pada Bayu, lalu pada nenek berjubah putih. Ada kilatan hormat di matanya. Hutang budi telah terbayar. Perlindungan untuk keturunan Ki Jaga Samudra akan selalu ada. Setelah mengucapkan itu, sosok Nyi Blorong perlahan memudar, menghilang seperti kabut, menyisakan gemuruh ombak yang kini terasa lebih jauh dan samar. Bau dupa dan amis darah pun perlahan sirna. Harjo kini hanya tergeletak di lantai. Tubuhnya meringkuk, mengigau tak jelas, terus-menerus meracau tentang hartanya yang hilang. Matanya kosong. Air liur menetes dari sudut bibirnya. Ia telah menjadi gila. Nenek berjubah putih itu membantu Bayu berdiri. Kau selamat, anak muda. Sekarang pergilah. Tugasmu belum selesai. Ada takdir yang menanti. Ia menuntun Bayu keluar dari ruangan itu. Villa yang tadinya megah kini terasa jauh lebih bobrok. Beberapa dindingnya retak, dan debu memenuhi udara. Cahaya pagi mulai menyusup dari celah-celah atap yang berlubang. Bayu melirik Harjo yang masih tergeletak, menyedihkan dan mengerikan sekaligus. Orang yang dulu begitu ia hormati kini hanya tinggal seonggok daging yang hancur. Ini adalah balasan dari sebuah keserakahan yang membutakan mata. Bayu tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah melihat sisi gelap dunia yang tak pernah ia bayangkan. Pagi itu, Bayu berjalan terhuyung keluar dari villa terkutuk itu, meninggalkan Harjo yang meracau dalam kegilaan di lantai. Udara pagi yang sejuk di pesisir selatan terasa dingin menusuk, namun tak sedingin aura kematian yang baru saja ia saksikan. Nenek berjubah putih itu tidak ikut keluar. Ia hanya tersenyum tipis sebelum menghilang kembali ke dalam villa, seolah-olah tugasnya telah usai. Bayu melangkah tanpa arah. Tubuhnya lemas, jiwanya terguncang hebat. Pikiran tentang Nyi Blorong, pisau ritual, dan kehancuran Harjo berputar-putar di kepalanya. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa sampai ke sini, dan lebih penting lagi, bagaimana ia harus kembali. Jalan tanah berbatu yang tadi ia lewati terasa asing dan tak berujung. Sambil berjalan gontai, Bayu bisa mendengar suara gemuruh yang semakin menjauh di belakangnya. Ia menoleh ke belakang, dan apa yang dilihatnya membuat napasnya tertahan. Villa tua itu, yang tadinya kokoh berdiri di puncak bukit, kini perlahan ambruk. Dinding-dindingnya retak, atapnya runtuh, dan debu tebal mengepul ke udara. Seolah-olah tempat itu tidak pernah ada, lenyap ditelan karma buruk yang baru saja terjadi di dalamnya. Ia yakin Harjo, dalam kegilaannya, juga ikut terkubur di bawah reruntuhan itu. Bayu terus berjalan, kaki telanjangnya menapaki kerikil tajam, tak peduli rasa sakit yang menusuk. Ia hanya ingin jauh, sejauh mungkin dari tempat terkutuk itu. Matahari mulai meninggi, memancarkan sinarnya yang hangat, namun tak mampu menghangatkan hatinya yang membeku. Setelah berjalan berjam-jam, menyusuri jalan setapak yang entah mengarah kemana, Bayu akhirnya melihat tanda-tanda kehidupan. Sebuah gubuk reot di kejauhan, lalu beberapa orang petani yang mulai bekerja di ladang. Ia mencoba bertanya arah, tapi suaranya serak dan tak mampu mengeluarkan kata-kata yang jelas. Wajahnya yang pucat dan tubuhnya yang kotor membuat para petani itu menatapnya dengan curiga dan sedikit takut. Beruntung, ada seorang bapak tua yang berbaik hati memberinya sebotol air minum dan sedikit makanan. Bapak itu tidak banyak bertanya, hanya menatap Bayu dengan tatapan penuh pengertian, seolah tahu Bayu baru saja melewati sesuatu yang luar biasa. Ia menunjukkan arah jalan raya utama dan juga terminal bus terdekat. Dengan sisa tenaga, Bayu berjalan menuju terminal. Setiap langkah terasa berat, namun bayangan Siti dan Sekar memberinya kekuatan. Ia harus pulang. Ia harus kembali ke mereka. Dengan uang seadanya yang tersisa di dompetnya,
Bayu membeli tiket bus. Selama perjalanan panjang di dalam bus, ia hanya diam, memandang kosong keluar jendela. Ingatan akan Harjo, Nyi Blorong, dan nenek berjubah putih terus menghantuinya. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama. Ia bukan lagi Bayu yang dulu. Sementara itu, di sebuah rumah sakit jiwa terpencil di luar kota, seorang pria tua kurus dengan mata kosong terus meracau. Ular! Ular! Hartaku! Jangan ambil hartaku! Teriaknya setiap kali perawat mendekat. Pria itu adalah Harjo. Entah bagaimana, ia selamat dari reruntuhan villa, namun jiwanya hancur total. Kisah tentang kehancuran Harjo dan perusahaannya menyebar dengan cepat di kalangan pebisnis. Bisnis propertinya yang menjulang tinggi tiba-tiba ambruk dalam semalam, aset-asetnya lenyap, dan rekening banknya menjadi nol. Tak ada yang tahu penyebab pasti. Ada yang mengatakan ia bangkrut karena salah investasi, ada pula yang berbisik tentang kutukan atau ilmu hitam yang berbalik menyerang. Namun, tidak ada yang pernah menghubungkannya dengan sopir pribadinya yang kini menghilang tanpa jejak. Harjo, sang konglomerat, kini hanyalah bayangan dirinya sendiri, terperangkap dalam neraka kegilaan yang tak berujung, terus dihantui oleh penampakan ular-ular gaib yang hanya bisa ia lihat. Bayu sendiri, dalam perjalanan pulang menuju Bekasi, mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukan lagi ketakutan yang mencekam, melainkan semacam kesadaran baru. Ia bisa merasakan hembusan angin yang dingin meskipun jendela bus tertutup rapat. Sesekali, ia melihat bayangan samar di pinggir jalan, seperti ekor ular yang melesat cepat, atau sekelebat jubah putih yang menghilang di antara pepohonan. Ia tahu, ada sesuatu yang kini melekat padanya, sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Dunia tidak sesederhana yang ia kira. Ada kekuatan lain yang bekerja di balik layar, kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Dan entah mengapa, ia merasa bahwa ia kini menjadi bagian dari dunia itu. 2 hari kemudian, di sore hari yang teduh, Bayu tiba di depan rumah kontrakannya di Jatiasih. Motor bututnya terparkir rapi, seolah tak pernah beranjak dari tempatnya. Ia turun dari bus dengan langkah gontai, tubuhnya lemas, namun hatinya dipenuhi kerinduan yang membuncah. Begitu mendekati pintu, aroma masakan Siti, tumis kangkung dan ikan asin, menyeruak, membawa kehangatan yang amat ia rindukan. Dengan tangan gemetar, Bayu mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Siti berdiri di ambang pintu, wajahnya memerah, matanya sembab. Ia menatap Bayu tak percaya, seolah melihat hantu. Mas Bayu. Siti berbisik, lalu tanpa ragu, ia menerjang memeluk suaminya erat-erat. Air matanya tumpah ruah. Kemana saja, Mas? Aku khawatir sekali. Bapak Harjo bilang Mas pergi keluar kota, tapi kok tidak ada kabar? Ponsel Mas tidak aktif. Bayu membalas pelukan Siti dengan erat. Ia mencium puncak kepala istrinya, merasakan kelegaan yang luar biasa. Maafkan aku, Dik. Aku baik-baik saja sekarang. Tak lama kemudian, Sekar muncul dari balik punggung Siti. Matanya yang polos mengerjap, lalu seketika berbinar. Ayah! Sekar langsung berlari memeluk kaki Bayu, isakan kecil keluar dari bibirnya. Ayah pulang. Sekar kangen ayah. Melihat putrinya yang sudah ia kira tak akan ia lihat lagi, Bayu tak kuasa menahan air mata. Ia berjongkok, memeluk Sekar erat-erat. Air mata hangat menetes di pipinya, membasahi rambut Sekar. Ini adalah air mata kelegaan, air mata syukur yang tak terhingga. Malam itu, setelah Sekar tertidur pulas, Bayu mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada Siti. Ia menceritakan tentang Harjo yang mengajaknya ke villa terpencil, tentang ritual mengerikan yang ia lihat, dan bagaimana ia nyaris menjadi tumbal. Ia tidak menjelaskan secara detail tentang Nyi Blorong dan nenek berjubah putih, takut Siti tak akan percaya atau justru semakin ketakutan. Ia hanya mengatakan ada kekuatan tak terlihat yang melindunginya. Siti mendengarkan dengan saksama, sesekali matanya membelalak tak percaya. Ia tak bisa membayangkan kengerian yang dialami suaminya. Jadi Pak Harjo itu melakukan pesugihan, bisik Siti, ngeri. Bayu mengangguk. Aku tidak tahu persis, Dik, tapi sepertinya begitu. Lalu Pak Harjo bagaimana, Mas? Bayu menggeleng pelan. Aku tidak tahu pasti, tapi sepertinya ia sudah mendapatkan balasannya.
Siti memeluk Bayu lagi. Syukurlah Mas selamat. Aku tidak tahu harus bagaimana kalau terjadi sesuatu padamu. Namun, meskipun Bayu telah kembali, ia tidak sepenuhnya pulih. Trauma dari kejadian itu terus menghantuinya. Ia kesulitan tidur di malam hari, sering terbangun karena mimpi buruk tentang ular-ular besar atau suara mantra yang mengerikan. Setiap kali mencium bau dupa samar, ia langsung mual dan tubuhnya gemetar. Ia menjadi lebih pendiam dan sering melamun. Dunia yang ia kenal sebagai tempat yang logis dan sederhana kini terasa memiliki lapisan lain, sebuah dimensi gaib yang menakutkan sekaligus nyata. Ia tahu, apa yang ia alami bukan sekadar halusinasi atau mimpi buruk. Ia telah bertemu dengan entitas dari dunia lain, dan entitas itu telah menyelamatkannya. Bayu mulai melihat hal-hal kecil yang sebelumnya tak ia perhatikan. Sebuah bayangan yang melintas cepat di sudut mata, bisikan angin yang seolah membawa pesan, atau perubahan suhu yang drastis di sekitarnya. Ia menjadi sangat sensitif terhadap aura di sekitarnya. Terkadang, ia merasa ada kehadiran tak kasat mata yang mengawasinya, bukan dengan niat jahat, melainkan seperti pengawasan yang ingin memastikan ia baik-baik saja. Suatu siang, saat ia sedang membersihkan motornya di teras, tiba-tiba seekor kupu-kupu berwarna hijau zamrud yang sangat indah hinggap di bahunya. Kupu-kupu itu berdiam di sana cukup lama, mengepakkan sayapnya perlahan, seolah menyampaikan pesan. Hati Bayu terasa hangat, seolah ada sesuatu yang sedang dilindungi. Ia teringat mata hijau Nyi Blorong. Mungkin ini adalah sebuah pertanda. Bayu tahu, ia harus berdamai dengan kenyataan baru ini. Kejadian itu telah mengubahnya, bukan hanya secara fisik dan mental, tetapi juga secara spiritual. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ia merasa ada benang merah tak terlihat yang kini mengikatnya dengan dunia gaib, dunia yang tadinya hanya ada dalam dongeng. Dan ia tahu, ini hanyalah permulaan. Setelah insiden mengerikan itu, kehidupan Bayu kembali pada rutinitasnya sebagai sopir, namun dengan satu perbedaan besar, ia tidak lagi bekerja untuk Harjo. Perusahaan Harjo sudah dinyatakan bangkrut, dan berita tentang hilangnya sang pengusaha menjadi misteri yang ramai diperbincangkan di media lokal. Bayu memilih diam. Ia tahu tidak ada yang akan percaya ceritanya, dan ia pun tidak ingin terlibat lebih jauh dalam dunia gelap itu. Ia kini bekerja lepas sebagai sopir taksi daring, mencari nafkah dari mengantar penumpang dari satu titik ke titik lain di Bekasi dan sekitarnya. Pekerjaan itu memberinya kebebasan, tapi juga banyak waktu untuk merenung. Setiap kali mengantar penumpang melewati jalanan sepi atau di dekat area hijau yang rimbun, sensitivitasnya terhadap hal-hal gaib semakin menajam. Bayu mulai sering merasakan kehadiran tak kasat mata di sekelilingnya. Bukan lagi rasa takut yang mencekam, melainkan seperti pengawasan yang lembut, namun konstan. Terkadang, saat ia melamun di balik kemudi, ia merasa ada embusan angin dingin yang lewat, padahal jendela mobil tertutup rapat. Di lain waktu, ia bisa melihat kilatan hijau samar di sudut matanya, seperti pantulan sisik ular yang terkena cahaya, menghilang sebelum ia bisa memfokuskan pandangan. Siti, istrinya, mulai menyadari perubahan pada Bayu. Suaminya sering melamun, terkadang bicara sendiri, atau tiba-tiba menghentikan mobil untuk menatap kosong ke arah tertentu. "Mas, kamu baik-baik saja?" tanya Siti suatu malam, cemas. "Sejak pulang dari perjalanan itu, kamu jadi sering melamun." Bayu tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, Dik. Mungkin hanya perlu waktu untuk membiasakan diri lagi." Ia tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Bagaimana ia kini bisa merasakan getaran dari dunia lain. Kehadiran gaib itu bukan hanya dirasakan Bayu. Sekar, putrinya yang polos, sesekali berbicara sendiri sambil menunjuk ke sudut ruangan kosong. "Ayah, ada tante cantik senyum-senyum," ujar Sekar suatu sore, menunjuk ke arah jendela. Bayu menoleh, tak melihat apa-apa, tapi ia merasakan hawa sejuk yang aneh. Ia yakin Sekar melihat Nyi Blorong, yang entah bagaimana, kini tidak lagi menakutkan, melainkan seolah menjadi pelindung tak terlihat bagi keturunan Ki Jaga Samudra. Dan ada pula nenek berjubah putih. Bayu sering merasakannya di tempat-tempat sepi, di bawah pohon beringin tua, atau di dekat sungai kecil. Ia tidak muncul dalam wujud jelas, hanya aura damai dan menenangkan yang selalu menyertainya. Kadang, Bayu merasa seolah ada bisikan pelan di telinganya, menuntunnya untuk berbuat kebaikan, atau memberikan peringatan halus akan bahaya yang akan datang. Suatu hari,
Bayu mengantar seorang penumpang ke sebuah kampung adat di kaki Gunung Salak. Di sana, ia melihat sebuah gapura tua dengan ukiran naga yang persis sama dengan ukiran di villa terkutuk itu. Ia merasakan panggilan kuat untuk berhenti. Ketika ia melangkah masuk ke dalam kampung, seorang sesepuh dengan mata bijak menyambutnya. "Aku sudah menantimu, anak muda," kata sesepuh itu, seolah ia sudah tahu siapa Bayu. "Aura leluhurmu begitu kuat dalam dirimu." Sesepuh itu kemudian menceritakan lebih banyak tentang Ki Jaga Samudra, leluhur Bayu yang dulu menyelamatkan Nyi Blorong. Kisah itu adalah legenda yang diwariskan turun-temurun di kampung tersebut. Sebuah kisah tentang karma baik dan ikatan antara manusia dan alam gaib. Ki Jaga Samudra, menurut sesepuh, adalah penjaga keseimbangan, dan darahnya memiliki kemampuan untuk merasakan dan menghargai alam lain. "Kau kini mewarisi sebagian dari kemampuan itu, Nak," ujar sesepuh itu. "Nyi Blorong dan penjaga gaib itu melindungimu, bukan karena kau lemah, tapi karena kau adalah titipan takdir. Kau adalah penyeimbang." Bayu mendengarkan dengan penuh kekaguman. Semua kepingan teka-teki mulai menyatu. Ia bukan korban. Ia adalah pewaris. Ia memiliki peran dalam menjaga keseimbangan antara dua dunia ini. Kini, ia mulai memahami arti dari kehadiran gaib yang selalu menyertainya. Sejak hari itu, Bayu tidak lagi merasa takut atau bingung dengan kehadiran gaib di sekitarnya. Ia mulai berdamai dengan kenyataan bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehidupan manusia biasa. Ia tak lagi menyangkal indera keenamnya yang semakin tajam. Bayu mulai menggunakan kemampuannya ini untuk kebaikan. Ia menjadi peka terhadap energi negatif yang seringkali tidak disadari orang lain. Kadang, ia bisa merasakan tempat-tempat yang angker dan menghindarinya, atau memberikan nasihat samar pada penumpang yang sedang menghadapi masalah spiritual. Ia tidak menyebut dirinya orang pintar atau dukun. Ia hanya membantu sebisanya, percaya bahwa kebaikan hati dan ketulusan adalah perisai terkuat. Kehadiran Nyi Blorong yang samar dan nenek berjubah putih yang penuh kebijaksanaan terus menjadi pengawas tak terlihat dalam hidupnya. Mereka tidak mengintervensi langsung, tapi seolah menjadi pengingat bahwa kebaikan akan selalu dilindungi dan kejahatan akan selalu mendapat balasan. Keluarga kecilnya, Siti dan Sekar, juga merasakan kedamaian yang aneh. Mereka aman, terlindungi oleh ikatan tak terlihat yang terjalin sejak kejadian di villa itu. Kisah tentang Harjo yang gila dan bangkrut menjadi pelajaran berharga bagi Bayu. Keserakahan, ambisi buta, dan niat untuk mengorbankan orang lain demi keuntungan pribadi selalu berujung pada kehancuran. Karma memang nyata, dan alam semesta memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Bayu melanjutkan hidupnya sebagai sopir taksi daring. Dari luar, ia tampak seperti pria biasa lainnya, berjuang mencari nafkah untuk keluarganya. Namun, di dalam dirinya, ia adalah seorang penjaga. Ia adalah jembatan antara dua dunia, pembawa warisan kebaikan dari leluhurnya, dan pengingat bahwa di balik tirai kehidupan sehari-hari, ada misteri dan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Ia tahu, perjalanannya tidak akan pernah berhenti. Dunia gaib itu luas, dan mungkin ada tantangan lain yang akan datang. Tapi Bayu tidak takut. Ia memiliki hati yang tulus, keluarga yang ia cintai, dan perlindungan dari kekuatan tak terlihat yang akan selalu bersamanya. Ia akan terus menapaki takdirnya, menjadi saksi bahwa kebaikan adalah kekuatan sejati, dan bahwa setiap perbuatan, baik maupun buruk, akan selalu menemukan jalannya kembali pada pelakunya.